Kenapa? Masih ada saja orang, bahkan orang Kristen yang terikat oleh kutuk dosa dan kematian. Padahal Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ini jawabannya. Belum memandang bahwa dirinya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Bapak Ibu pandang dari kematian Kristus? Apa yang Bapak Ibu pandang dari karya Kristus di Golgota? Itu menentukan hidupmu. Di atas Golgota, di atas Kalvari, di atas kayu salib, dosaku sudah dimatikan bersama kematian Kristus. Sehingga aku tidak terikat oleh dosa, kematian, dan kutuk. Harusnya begitulah engkau memandangnya. Kita harus memandang dosa sudah mati dari hidupku. Ketakutan sudah mati dari hidupku. Kutuk, kematian, dosa, iri, benci, tersinggung, terluka, kepahitan mati dari hidupku. Katakan amin. Harusnya demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kenapa orang Kristen masih terikat dengan dosa? Masih terikat dengan kematian, terikat dengan maut? Karena tidak memandang seperti ini. Karena pandangannya hanya lahiriah. Pandangannya hanya yang nyata. Iya Pak, uripku ki angel Pak. Uripku ki sengsara Pak. Orang Surabaya bilang soro. Saya nggak memandang kalau saya ditinggalkan ibu saya umur 3 tahun. Saya nggak memandang itu. Saya tidak memandang bahwa saya harus makan jam 12 siang. Padahal masih kecil waktu itu. Saya nggak memandang bahwa ketika yang lain-lain dapat uang sangu, uang saku, saya nggak mendapat, saya nggak memandang itu. Kalau saya memandang itu, saya keloro-loro. Karena saya pernah mengalaminya. Sebelum saya dibangkitkan Tuhan dan hidup baru, setiap malam saya keloro-loro. Kenapa saya nggak punya ibu? Kenapa saya nggak punya mama? Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan, saya dibangkitkan. Saya hidup baru. Masa lalu yang gelap, yang dosa harus kita matikan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Amin. Sesuatu yang membuat engkau ciut, sesuatu yang membuat engkau kecil hati, tawar hati, matikan itu. Dan pandanglah, ada victory, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kemenangan yang Tuhan salurkan kepada kita. Pandanglah itu. Masalah besar orang Kristen adalah terlalu fokus dan memandang fakta. Padahal firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seharusnya kita sebagai orang Kristen tidak fokus kepada kenyataan. Seharusnya kita pandang di atas kayu salib Golgota. Ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada saya. Ada masa depan baru yang Tuhan berikan kepada saya. Ada pengharapan baru yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Itulah yang kita pandang. Karena masa depan yang baru yang Tuhan berikan kepada saya, aku hidup bagi Allahku. Harusnya orang Kristen sudah mematikan luka hatinya. Harusnya orang Kristen sudah mematikan sakit hatinya. Harusnya orang Kristen sudah mematikan gampang tersinggungnya. Amin. Itu akibat dosa semua. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibat dosa itu takut, khawatir, kutuk, sakit, penyakit melingkupi mereka. Gak ada lagi damai sejahtera. Inilah yang saya sebut kematian dalam kehidupan.
Nah, kita harus memandang bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Mati terhadap semuanya itu. Dan kita hidup bagi Allah. Kalau cara pandangmu seperti ini, maut tidak akan menguasai engkau lagi. Kalau cara pandangmu seperti ini, kematian tidak menguasai engkau lagi. Ketika kau memiliki cara pandang seperti ini, dosa tidak menguasai engkau lagi. Contoh, ketika ada orang yang melukaimu, ketika ada orang yang menyakitimu, respon pertama kita apa? Balas. Ketika orang melukaimu dan engkau membalas, berarti dosa masih hidup dalam dirimu. Tablet sebelahmu, ngono kuwi lho. Memandang itu bahasa aslinya logisomai. Katakan bersama-sama, logisomai. Logisomai itu beranggapan, berniat, menyangka, berpikir, dan yakin. Logisomai. Orang yang memandang bahwa aku sudah mati terhadap dosa, dia memiliki keyakinan, aku sudah mati terhadap dosa. Orang boleh melukaiku, orang boleh menyakitiku, orang boleh menghinaku, tapi aku tidak akan mungkin membalasnya lagi. Karena aku memandang, karena aku punya niat bahwa dosa sudah mati dari hidupku. Pak, susah uripku, Pak. Sakit, Pak. Kecewa aku, Pak. Iya, aku tahu engkau sakit, kecewa. Karena fokusmu hanya kepada kenyataan. Pandanglah bahwa dosa itu sudah mati dalam dirimu. Kenapa kita gampang kecewa, terluka, sakit, menderita? Karena dosa masih hidup dalam diri kita. Bukankah semua itu akibat dosa? Tapi kalau dosa sudah mati atas hidup kita, kita free, kita merdeka, kita bebas.